Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menceritakan pengalaman saya selama magang di suatu DUDI, yaitu di KUD Karya Mukti yang beralamat di Jalan Jakarta, Desa Karya Harapan Mukti, Unit 19. Saya magang di sini kurang lebih 3 minggu, dimulai dari tanggal 2 Maret hingga tanggal 27 Maret. Laporan yang saya ambil yaitu pengelolaan dan sistem pembukuan unit minimarket. Moto saya yaitu di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat KUD Karya Mukti. Dimulai dari tahun 1985, melalui program transmigrasi, pemerintah pusat menempatkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah Pulau Sumatera. Penempatannya di wilayah Jambi, Kabupaten Bungo, Tebo, Kelurahan Muara Bungo, Kuamang Kuning. Salah satunya ditempatkannya di wilayah Kuamang Kuning Unit 19 yang menjadi cikal bakal Desa Karya Harapan Mukti. Setelah melalui proses dan perkembangannya, ekonomi rakyat atau masyarakat melalui program dari pemerintah untuk memfasilitasi pemasaran dan penjualan produksi petani, maka terbentuknya suatu kumpulan ekonomi rakyat perdesaan yang kita kenal dengan nama Koperasi Unit Desa (KUD) melalui Kepala Unit Permukiman Transmigrasi KUPT. Maka diadakan rapat pada bulan April 1986 untuk membentuk suatu Koperasi Unit Desa KUD di Desa Karya Harapan Mukti bernama KUD Karya Mukti. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya KUD Karya Mukti memperoleh perusahaan badan hukum oleh Departemen Koperasi Provinsi Jambi nomor 701 BH-XV tanggal 1 Mei 1986. Perkembangan KUD Karya Mukti dari tahun ke tahun ada peningkatan atau kemajuan. Dengan ditandainya memperoleh penghargaan KUD teladan kedua tingkat nasional untuk daerah transmigrasi tahun 1987 yang diberikan oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia yaitu Bapak Martono. Dari waktu ke waktu terjadi pasang surut perkembangan Koperasi Unit Desa KUD Karya Mukti. Selanjutnya, setelah dibukanya program kebun kelapa sawit yang waktu itu dikenal dengan nama Pirtran oleh perusahaan PT Sal 2, maka mulailah perekonomian masyarakat Dusun Karya Harapan Mukti mulai stabil. Tapi sayang, program Pirtran ini baru mencapai 50% atau setengah penduduk dari penduduk Karya Harapan Mukti yang jumlah penduduknya 466 kepala keluarga ini. Setelah program Pirtran habis atau selesai pada tahun 1997, dibukanya kembali program pembangunan kebun kelapa sawit di Kuamang Kuning dengan nama Pola Kredit Koperasi Primer Anggota atau KKPA, yang kebetulan secara aklamis KUD Karya Mukti ditunjuk oleh 13 KUD yang berada di wilayah Kuamang Kuning untuk melakukan MUO atau perjanjian dengan Bank Universal dan berganti nama Bank Permata dan perusahaan PT Astro Agro Lestari PT AAL Jakarta melalui anak perusahaan PT Sal 3 seluas 4.345 kapling atau hektar. Pada tahun 2009, hutang kepada Bank Permata selesai atau lunas. Maka berdasarkan perjanjian
maka KUD Karya Mukti berhak mendapatkan fee manajemen dari Bank Permata. Dana tersebut oleh pengurus periode 2010 sampai dengan 2012 sampai sekarang dimanfaatkan untuk modal pembangunan KUD Karya Mukti dan pengembangan KUD di wilayah kerja KUD Karya Mukti sampai saat ini. Puncak dari prestasi KUD Karya Mukti pada tahun 2013 memperoleh penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional dari Menteri Koperasi Republik Indonesia. Untuk jenis koperasi konsumen diberikan langsung oleh Bapak Menteri Koperasi UMKM Republik Indonesia Bapak Insinyur Syarifuddin Hasan pada puncak peringatan Hari Koperasi Harkop ke-66 di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Puncak prestasi KUD Karya Mukti pada tahun 2016 yaitu pada Hari Koperasi ke-69 yang dipusatkan di Provinsi Jambi. KUD Karya Mukti memperoleh penghargaan Koperasi Award, yaitu koperasi skala besar 10 koperasi di Indonesia, yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Joko Widodo. Tahun 2016, KUD Karya Mukti memperoleh penghargaan sebagai Koperasi Award yaitu koperasi peringkat 10 besar koperasi di Indonesia untuk tahun ini, yang puncak acara diselenggarakan di Provinsi Jambi. Diselenggarakan oleh Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Bapak AAG Puspayoga di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada puncak Hari Koperasi ke-69. Prestasi KUD satu-satunya di Indonesia yang memperoleh sertifikat ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil untuk kebun swadaya yang diberikan oleh Dirjen Perkebunan dan Pertanian Bapak Bambang di JCC Jakarta Convention Center tanggal 11 April 2017. Yang terakhir, KUD Karya Mukti atas nama Ketua KUD Karya Mukti Bapak Riswanto menerima Satya Lancana Bakti Koperasi tahun 2017 diserahkan oleh Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak AAG Puspayoga serahkan pada puncak Hari Koperasi ke-70 yang dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juli 2017. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama magang di KUD Karya Mukti, dimulai dari jam masuk atau jam kerja KUD Karya Mukti, yaitu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Nah, 7.30 itu berangkat, jam 12 itu istirahat sampai jam 13.30. 13.30 itu sudah masuk kembali untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa. Terus sampai jam 4 sore. Jam 4 sore itu kembali lagi pulang. Nah, di KUD Karya Mukti juga hari kerjanya itu dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Hari Senin itu kegiatan paginya ada upacara seperti biasa, upacara hari Senin. Terus Sabtu itu biasanya kami yang anak magang melakukan kerja bakti di KUD ataupun ikut ke kebun atau ke unit air. Di unit air kami melakukan pengecekan atau melihat apakah air kemasan yang ada di sana itu bocor atau tidak. Kami cek kembali dengan teliti. Terus kami kemas di suatu kardus dan dikemas dengan rapi. Di sana juga kami
melakukan kunjungan ke kebun. Di kebun kita melakukan membersihkan kebun, mengambil sampah di sana, mengisi tanah untuk bibit sawit kembali, melakukan interaksi kepada karyawan-karyawannya. Sangat ramah karyawan-karyawan yang ada di KUD. Kami sesama karyawan dan anak magang saling menghargai, menghormati. Pokoknya selama magang di sana saya mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Bagaimana sih di dunia kerja itu? Oh, ternyata seperti ini, gitu kan. Ada rasa kekeluargaannya juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.